Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Kang Tupai. Kali ini kita sampai ke part 8 yang akan mengupas tuntas konsep flowchart dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Simak ya. Dari kompetensi dasar ini masih di bawah atau masuk dalam peta kompetensi 3.2 yang indikator yang ingin diharapkan. Nah, ini merupakan kompetensi inti ya. Kalau perancangan alur sudah dibahas di video-video pembelajaran sebelumnya, bahkan sampai yang terakhir yaitu sampai membuat naskah produksi. Kemudian ini yang nyampe ke indikator kedua, yaitu bagaimana menjelaskan konsep flowchart. Sehingga ini penting sekali karena sebagai ciri khas konten edukasi yang ada di channel Kang Ahmad Rifai Parwis, selalu disampaikan peta mapping silabusnya. Apa sih yang menjadi fokus bahasa dari media pembelajaran kali ini? Yang pertama adalah deskripsi pentingnya flowchart. Yang kedua, contoh dan simbol flowchart. Yang ketiga, model-model flowchart. Bahkan yang terakhir, yang nanti akan saya bahas dan akan saya berikan praktek membuat flowchart. Semoga bermanfaat materi ini. Kalau memang sahabat butuh materi ini, terus simak penjelasannya. Sebelum itu, simak yang berikut. Baik, sudah siap ya untuk penjelasan dan isi dari video pembelajaran kali ini yang akan mengangkat tema konsep flowchart dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif. Simak ya. Flowchart disebut juga diagram tampilan, artinya bentuknya diagram. Jadi yang memberikan gambaran alir dari suatu scene atau tampilan ke scene lain, sehingga digunakan untuk pengembangan multimedia interaktif. Jelas ya untuk gambaran awal, jadi berupa diagram. Kemudian yang kedua, salah satu langkah awal yang harus dikembangkan dalam memproduksinya yaitu mendesain dulu flowchart itu, karena flowchart itu penuangan dari alur berpikir isi program yang akan dibuat. Tujuannya apa sih? Dengan alur dan jalur proses pengerjaan, sesuatu dapat dengan mudah nanti dipahami dan dilalui serta diikuti user, serta menyeluruh dan bermakna. Istilah flowchart ini lebih dikenal dengan prosedur pembelajaran. Pada hakikatnya, flowchart atau bagan alur adalah suatu bagan yang berisi simbol-simbol. Ini udah rinci. Tadi diagram, bentuknya alur program, kemudian ternyata bentuknya berupa simbol-simbol grafis yang menunjukkan arah aliran kegiatan. Jelas ya? Jadi dalam flowchart dapat dilihat bahwa komponen yang terdapat dalam suatu scene dengan penjelasan yang diperlukan. Kemudian transisi scene ke scene-nya, atau bahasa agamanya scene itu bagian-bagiannya.
Kemudian hotkey bisa berupa teks, image, atau button. Nah, contoh seperti ini, scene 1, kemudian button klik menuju scene 2. Nah, di scene 2 ini ada 2 tombol rupanya. Bisa ke scene 2, bisa ke scene selanjutnya, dan berakhir. Kalau ini lanjut. Kalau dengan alur ini, kita bisa tahu, oh berarti di sini ini pasti ada 2 button. Kemudian kalau pilih ini berarti sudah selesai. Kalau ini lanjut. Itu ya. Ini pemahaman dasar. Baik, ini simbolnya. Tolong pahami simbol flowchart dan maknanya. Ini penting sebab beda simbol akan berbeda dalam penafsiran alirnya. Contoh, kalau di awal kita harus pakai simbol seperti ini, ya. Input harus persegi 4. Kalau penghubung lingkaran. Anak panah itu mempresentasikan alur kerjanya. Kalau ada titik garis putus itu biasanya digunakan untuk komentar tambahan. Nah, predefined process jangan sampai mulai dengan ini. Ini itu untuk proses. Preparation atau persiapan atau pemberian harga awal. Biasanya contoh, ketika alur itu diberikan nilai variabel X, itu mempengaruhi proses selanjutnya. Nah, ini biasanya dijelaskan di simbol seperti ini. Kemudian proses biasanya persegi 4. Keputusan, nah ini penting, keputusan tuh antara ya dan tidak. Ini biasanya pakai belah ketupat seperti ini. Jelas ya? Kemudian tahapan pembelajaran dengan model drill adalah sebagai berikut. Nah, kita langsung masuk nih ke jenis-jenis flowchart untuk model pembelajaran, mulai dari model drill and practice. Perlu diingat, di model drill and practice, penyajian masalahnya dalam bentuk latihan soal. Sudah ya dibahas di video pembelajaran sebelumnya. Ini mengutamakan pembahasan banyak ke soal-soal. Kemudian siswa mengerjakan soal-soal latihan. Program merekam penampilan siswa, mengevaluasi, dan umpan balik jawaban yang diberikan, baik itu benar ataupun salah. Ini ciri khas dari model drill and practice. Itu ya ciri khasnya. Saya lebih mengulang lagi. Nah, ini seperti ini flowchartnya saya buat. Introduction, select item, arti select itu memilih, nanti ada pilihan. Kemudian question response, judge response, artinya ada penilaian, dan kemudian ada feedback. Setelah feedback biasanya closing. Ini ciri khas dari flowchart program drill. Contoh lebih detail lagi, ada satu karya teman saya, ini start, menu, kemudian tujuan, kemudian ini penjelasan petunjuknya about program, direction, langsung materi 1, materi 2, materi 3, kemudian result, hasil. Ini materinya yang berupa soal-soal, karena drill and practice itu biasanya lebih menekankan ke pembahasan soal-soal atau masalah. Kalau hasilnya tidak sesuai, ini cara bacanya ya. Kalau hasilnya tidak sesuai, maka balik lagi, dia harus mengulang dari materi awal. Tapi kalau sudah selesai, exit. Sedikit linear, ya, sedikit linear. Tapi mudah kan dipahami dengan membaca alur ini saja. Oh, berarti tanpa prasyarat ke menuju materi 2, tapi justru habiskan dulu materinya berdasarkan ini ya,
materi 1, materi 2, materi 3, nanti direkap atau diresap, nanti berarti ada nilai KKM-nya. Kalau nilai KKM-nya tidak memenuhi, maka balik lagi. Jelas ya? Nah, sekarang model tutorial. Nah, tutorial ini lebih lengkap lagi. Ada petunjuknya, presentasinya, pertanyaannya, penilaiannya, kemudian pengulangannya bisa diulang-ulang. Kalau tadi terus runtut ya, materi 1, materi 2, materi 3. Kalau ini bisa diulang. Ada feedbacknya nih ya. Kemudian sequence listennya atau segmen pengaturan pembelajarannya, ada pengenalan dan penutup. Lebih lengkap dari tadi, hanya kalau lebih lengkap dan toolnya lebih banyak, biasanya kedalamannya tidak dari setiap isinya atau komponennya tidak terlalu dalam. Tapi kalau drill and practice, karena fokusnya kepada soal, berarti lebih banyak lagi variasi. Tapi kalau di sini lebih kayaknya pengayaan dari isi, itu mode tutorial. Lebih jelas ya. Kalau kemarin baru diterangkan jenisnya dan maksudnya, kalau ini lebih langsung karena sudah masuk ke teknis flowchart. Nah ini saya tekankan lagi, ini yang tadi keputusan if then. If then itu artinya apa? Jika ya, lalu apa? Jika tidak, itu bagaimana? Keputusan atau pemilihan kondisi atau proses pengulangan. Nah, ini karena tadi ada pengulangan, di sini ada namanya repeat until atau for do atau while do. Ingat ya, ada bahasanya proses pengulangan itu repeat until, artinya diulang sampai apa. Nah, ini bahasa ini. Nanti flowchartnya seperti ini. Atau for do. Ini dilakukan untuk apa? Feedback untuk apa? Contoh, ini nampilkan informasi ini, kemudian feedback untuk apa? Untuk ini saja. Setelah selesai, feedbacknya apa? Closing. Itu ya. Nah, ini model simulasi. Ini bahkan langsung ke teknis lagi. Ini ada contohnya simulasi. Introduction section, pengenalan, kemudian pengenalan skenario. Karena simulasi kan lebih mengutamakan keterlibatan user pada media tersebut. Harus tahu skenarionya, action yang dibutuhkan apa, kemudian terus diupdate. Kalau kita gunakan ini contoh punya menghitung jari-jari lingkaran, media menghitung jari-jari lingkaran. Sistem terus ada skenarionya, nanti ada toolnya, kemudian aksi studentnya di sini, kemudian project. Tapi terus update. Kenapa sistem update bagainya sederhana seperti ini? Ini repeat until do, terus diulang. Karena apa? Update-nya seiring dengan aktifnya kegiatan dari user atau student X. Kemudian, ini yang lagi ngetren, model berbasis game atau permainan. Ini flowchartnya lebih rumit dari yang sebelumnya gitu. Karena apa? Chartnya didesain berupa permainan. Permainan itu biasanya ada graduate-nya. Bukan sekedar penilaiannya, tapi graduate-nya. Kemudian penghargaannya, achievement-nya itu lebih banyak di sini. Makanya ini lebih kompleks gitu ya. Di sini tabel keputusan juga ada 2. Jika ya, bagaimana ini. Terus ini sedikit gambaran. Nanti akan saya buatkan video pembelajaran per praktek-praktek membuat model atau template dari masing-masing bentuk flowchart dan model-model multimedia pembelajaran interaktif. Semoga mohon doanya saya bisa memberikan
contoh-contoh itu dan kita belajar bersama, tentunya dengan fokus pelatihan kita kali ini yaitu menggunakan Articulate Storyline 3 atau berbasis web berformat HTML5. Makanya terus saksikan terus pantengin, update terus konten-konten yang ada di channel Ahmad Ibadah. Nah, kita praktek ya. Contoh pembuatan ini berbentuk apa ini? Tutorial. Kenapa tutorial? Ini kompleks sekali. Ada kompetensi, materi, latihan, evaluasi, indeks, referensi, profil, dan menu keluar. Ini dilihat dari ini fokusnya lebih ke banyaknya sisi materinya. Kalau banyaknya sisi materinya bukan pendalamannya ke soal latihan, berarti ini berbentuk tutorial. Jelas ya, bisa dibedakan. Contoh, saya bagikan ke satu alur saja, ke evaluasi. Berarti semua ini dikendalikan di menu home. Lihat saja, ini ada menu home, dan ini alirnya juga sama ya. Jadi kalau kita mau menuju evaluasi, tidak langsung opening langsung evaluasi, berarti menu home-nya ada di sini. Coba ya, kita ke evaluasi, mau tes atau tidak. Kemudian tes, kalau skornya lebih dari 75, maka dia kembali ke home. Tapi kalau kurang dari 75, artinya tidak memenuhi KKM, maka dilakukan tes lagi. Tidak ada pilihan keluar. Nah, ini dari segi alur yang ada di sini, ya. Jadi kalaupun tesnya, saya hasilnya 60, nggak bisa, karena kalau tidak dia ke sini. Tapi kalau iya, paham ya, memahami arti ini. Saya contohkan lagi satu. Contoh ke kompetensi. Kompetensi ini bisa ke SK atau standar kompetensi, bisa ke KD, bisa indikator. Berarti di kompetensi ini ada 3 menu pilihan. Tapi baliknya di sini juga ada tombol untuk balik lagi ke kompetensi. Hanya SK ada, bisa ke K. Simbolnya ini. Kemudian KD juga bisa kembali lagi. Kenapa? Barangkali orang pengen baca dulu indikatornya, bukan SK-nya dulu. Ya, atau KD-nya dulu, tidak indikatornya dulu. Tidak harus SK, KD, indikator. Inilah fungsi nanti yang akan diterjemahkan dalam bentuk menu atau tombol. Paham sampai sini ya? Mudah bukan? Jadi alur berpikirnya kita dalam pembuatan multimedia pembelajaran interaktif ini diterjemahkan. Nah, ini yang seru tadi prosesnya, ini cuma diwakili oleh satu lembar gambar flowchart. Baik, itu saja pembahasan di video pembelajaran kali ini. Bisa saya simpulkan bahwa flowchart adalah diagram yang memberikan gambaran alir dari suatu scene tampilan ke scene lainnya. Sebelum menyusun flowchart harus dipahami simbol-simbol serta makna atau arti. Kemudian yang ketiga, pembuatan flowchart harus disesuaikan dengan model produk multimedia pembelajaran interaktif yang dipilih dan digunakan. Karena kan setiap model pembelajaran itu memiliki karakteristik sendiri dan model flowchartnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jika konten ini bermanfaat, silakan diperbolehkan dan sangat diperbolehkan untuk share materi ini seluas-luasnya. Semoga menjadi manfaat untuk semua. Baik, sebelum saya tutup di video pembelajaran ini,
ada kalimat inspiratif yang semoga bisa menginspirasi sahabat sekalian, yaitu musuhnya pembelajar sejati itu adalah kemalasan dan buruknya perilaku diri. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, saya Ahmad Rifai yang masih belajar. Tetap semangat belajar ya. SMK bisa. Saya cukupkan. Saya Ahmad Rifai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.